Selamat pagi teman-teman, sungguh sebuah anugerah ya ketika Tuhan kasih kita satu lagi kesempatan untuk kita boleh sama-sama beribadah online pada hari ini. Gak apa-apa teman-teman, meskipun masih online, tapi ini benar-benar bersyukur banget kita bisa ibadah di akhir tahun. Bisa dibilang akhir tahun karena ini adalah minggu terakhir dari bulan Desember. Berarti ya sebentar lagi kita akan masuk ke Januari 2021. Gak berasa banget teman-teman, dan bersyukur banget karena Tuhan masih dan terus memimpin kita sampai hari ini. Nah teman-teman, saat ini untuk mengawali ibadah, aku mau ngajak teman-teman untuk kita boleh tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh sejenak, kiranya kita boleh fokus dan kita juga bisa siap untuk beribadah saat teduh. Amin. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari sama-sama teman-teman, kita mau sembah Tuhan kita mau agungkan Dia. Kita angkat pujian, Kau yang terindah. Ku cinta
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami satu lagi Tuhan kesempatan untuk kami bisa sama-sama Tuhan beribadah. Meskipun masih beribadah online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur karena ini adalah sebuah kesempatan yang begitu indah bagi kami Tuhan. Kesempatan yang begitu baik ketika kami bisa untuk beribadah, untuk memuji Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertainya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, saat ini aku mau ngajak teman-teman untuk kita boleh ambil waktu untuk berdoa lagi. Kita mau akui setiap dosa kita, kesalahan kita, apapun itu teman-teman, kita terbuka, kita jujur di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita boleh mengingat ketika Tuhan memberikan hidupnya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Darahnya tercurah hanya untuk menebus setiap dosa kita. Kasihnya sungguh terbesar dan kasihnya sungguh termegah. Mari sama-sama teman-teman kita nyanyikan lagu Kasih-Mu Termegah. Sama-sama kita katakan dengan lutut bertemu. Dengan lutut bertemu, Kau berkata pada Bapa, bukan kehendak
disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu terlengkap untukku. Mari sama-sama teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih. Benar seperti lagu ini Tuhan, tidak pernah Engkau menolak salib yang menantimu. Bahkan Engkau mengatakan ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan, begitu besar kasih-Mu dan begitu megah. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa kami. Seringkali kami menyakiti hati Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kiranya kami boleh layak untuk datang ke hadapan-Mu untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah, tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Benar teman-teman? Yuk mari sama-sama kita mau puji dan sembah Tuhan kita. Kita nyanyikan lagu bersorak. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup.
silakan duduk. Ya, benar teman-teman bahwa Yesuslah juru selamat kita satu-satunya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau seperti rusa yang terus haus akan firman-Nya, dan kiranya firman Tuhan itu yang terus menuntun setiap hidup kita. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu seperti rusa yang haus. Karena hanya Tuhanlah yang mengerti pribadi kita, yang kenal akan diri kita. Maka itu mari kita sama seperti rusa yang terus haus akan firman-Nya. Seperti rusa yang haus. Bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa ya, udah tanggal 27 Desember hari ini. Artinya ini adalah minggu terakhir di mana kita ada di dalam tahun 2020. Saat ini mari kita berdoa ya.
Bapa, kami bersyukur jika Engkau telah memimpin kami sekian panjang harinya. Sampai akhirnya kami boleh memasuki minggu terakhir di bulan Desember tahun 2020. Tuhan, kami mau menutup tahun kami ini dengan satu hal, yaitu makin mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat makin melakukan firman-Mu. Dan akhirnya hidup kami dapat kami pakai untuk makin memuliakan Tuhan. Itulah tujuan penciptaan daripada-Mu kepada kita. Untuk itu Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, biarlah semuanya itu hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-16. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita baca dulu Mazmur 119-nya, ayatnya yang ke-9 sampai ke-16. Di sini dikatakan begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Teman-teman, judul kita pada hari ini adalah Firman-Mu melebihi segala harta. Ya, penekanannya dari judul ini ada di ayat 14. Di sini dikatakan, aku bergembira seperti atas segala harta. Bergembira atas apa, teman-teman? Bergembira atas firman Tuhan. Teman-teman, kenapa kita mesti bergembira? Ya, karena kita memiliki firman Tuhan. Biarlah hal ini jadi pertanyaan dulu, ya. Nah, teman-teman, saat ini langsung ingin tanya, kalau baju kamu kotor, ya, kamu bersihinnya pakai apa? Jawabannya mudah sekali, ya dicuci. Dicuci pakai apa? Ya pakai sabun. Nah, kalau dicuci pakai sabun nggak hilang bagaimana? Cari lagi pembersih yang lebih canggih supaya kotoran di baju itu menjadi hilang, ya kan? Terus kalau nggak hilang juga, udah pakai yang canggih, udah pakai yang terbagus, udah pakai yang paling oke, ternyata nggak bersih juga. Tuh baju kamu apain? Pasti tuh, ya. Kamu jawab dia, oh di. Teman-teman, kalau nggak bersih juga, pasti kamu tinggalin, ya kan? Udah kamu tinggalin, kamu nggak pakai lagi, akhirnya kelupaan, entah kemana tuh baju. Kenapa? Karena udah nggak bisa bersih. Ada noda. Ada noda itu membuat baju yang tadinya bagus, baju yang tadinya mahal, menjadi nilainya turun bahkan nggak ada. Ya. Nah, kalau kecuali baju, benda-benda lainnya, kalau kotor kita apain? Misalnya handphone kamu kotor, kamu apain? Ya dicuci. Terus handphone kamu kena virus, terus diapain? Ya dibuang virusnya supaya kembali lagi bersih, kembali lagi nggak ada virus, ya kan? Segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang nggak bersih, pasti akan kamu bersihkan. Pasti kamu akan hilangkan kotorannya itu. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa dipakai dengan baik, supaya dia tetap mempunyai nilai guna yang baik. Pertanyaan sekarang,
yang agak susah kayaknya jawabnya. Ya, kalau kelakuan kamu yang kotor, kamu bersihinnya pakai apa? Kelakuan kamu yang kotor, kamu bersihinnya pakai apa? Gimana bersihinnya? Teman-teman, kalau kelakuan kita kotor itu menimbulkan banyak hal. Kelakuan kita nggak bersih itu menimbulkan banyak hal. Ya kan? Apa hal-hal yang ditimbulkan? Kalau kita kelakuannya nggak baik di dalam pola makan, maka kita akan menjadi sakit. Kalau kelakuan kita nggak baik di dalam karakter, maka kita nggak akan punya banyak teman. Kalau kelakuan kita di dalam masalah kerohanian, maka banyak kejatuhan di dalam dosa yang membuat hidup kita menjadi tidak bersih lagi. Hidup kita menjadi kotor dan tercemar. Teman-teman, beberapa waktu ini kamu pasti pernah dengar tentang ada seorang pendeta yang akhirnya meninggalkan iman kepercayaannya lalu berpindah kepada ajaran lain. Satu orang doang nggak yang begitu? Enggak. Mungkin yang kita dengar paling baru ya satu orang ini. Tapi sebenarnya banyak gak sih? Banyak, ya. Lalu ada juga artis-artis, ya, yang meninggalkan imannya hanya karena pria pujaannya. Begitu juga aktor meninggalkan iman kepercayaannya hanya karena artis atau orang, dia mencintai orang yang berbeda kepercayaan. Ada juga anak-anak muda yang berani ya menggunakan media-media sosial dengan cara-cara yang nggak benar, yang akhirnya membuat kelakuan mereka menjadi apa? Menjadi kotor. Bahkan tidak jarang anak-anak muda mereka memposting ya foto-foto sure ya, foto-foto yang nggak layak di media-media sosialnya. Bukan cuma anak muda, ya, tapi banyak juga orang-orang yang cukup usia, yang lebih tua juga sama kelakuannya. Artinya kelakuan bersih itu tidak tergantung usia. Siapapun bisa melakukan hal itu dan siapapun bisa mengotori dirinya dengan kelakuan-kelakuan yang tidak bersih. Tetapi saat ini Rasul bicara dengan para anak muda nih, ya kan? Bagaimana kamu menjaga kelakuan kamu supaya tetap bersih jadinya? Teman-teman, ada satu hal yang mau nggak mau, suka nggak suka, seneng nggak seneng, jawabannya cuma ini. Kamu harus jawabnya begini maksudnya, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dituliskan tadi di Mazmur 119 ayat 9. Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan agar kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi Rasul bilang, kamu suka gak suka, kamu seneng gak seneng, kamu rela gak rela, kamu mau atau gak mau, satu-satunya cara untuk kamu bisa tetap ada di dalam kelakuan yang bersih, hidup di dalam kesucian dan kekudusan itu, yaitu kamu harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman, ada alasan tertentu enggak sampai akhirnya kok aku harus tunduk sehingga aku harus menjaga kesucianku sesuai dengan firman Tuhan? Emangnya kenapa? Kenapa
Kenapa mesti dengan firman Tuhan? Buka lagi Alkitab kamu, lalu baca Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, clear banget ya alasannya kenapa kita harus menjadikan mempertahankan kelakuan kita untuk tetap bersih, kudus, suci, hanyalah dengan firman Tuhan. Jelas banget alasannya. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Siapa Allah? Beberapa waktu lalu kita udah bahas. Ya, siapa Allah kita? Allah kita adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dan dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita. Ya kan? Kalau misalnya kita punyanya dia, segala sesuatu adalah milik dia, artinya kepada siapa kita harus tunduk? Kepada dia bukan? Yang adalah pemilik kita, yang adalah pencipta kita, yang segala kita, yang memiliki segala apa yang kita punya pada saat ini dan sampai pada hari ini, dia yang memimpin kita. Itu alasannya kenapa kita harus menjaganya dengan firman Tuhan. Gak ada yang lain. Karena dialah satu-satunya sumber hidup kita. Ya. Lalu kalau memang harus dengan firman Tuhan, emang di dalam firman Tuhan itu ada apa aja? Nah, teman-teman, buka lagi Alkitab kamu. Kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Teman-teman, ternyata firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab itu isinya adalah semua tentang pengajaran yang Tuhan mau kita pelajari, dan segala firman itu bermanfaat. Pengajaran itu bermanfaat untuk apa? Untuk kita tahu kesalahan kita di mana. Dia menyatakan kesalahan. Untuk apa? Setelah kita tahu kita salah, kita tahu kita nggak benar, kita tahu kita udah jadi kotor, di dalam firman Tuhan kita diajarin bagaimana kita memperbaiki kelakuan kita. Ya. Dan apalagi yang ada di dalam firman Tuhan? Teman-teman, di dalam firman Tuhanlah kita dididik untuk hidup di dalam kebenaran, bukan kebaikan. Ya. Hidup di dalam kebenaran itu artinya hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, sekarang udah bisa dijawab kan? Jadi kalau perlakuan kita kotor, gimana kita bersihinnya? Dengan firman Tuhan. Mengapa dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan apa yang ada di dalam firman Tuhan itu bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, sehingga kita dapat memperbaiki kelakuan kita, dan kita dididik untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, teman-teman, tapi judulnya hari ini firman Tuhan melebihi segala harta. Nah, kalau misalnya dikatakan seperti itu, menurut kamu nilai firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa? Gak usah ditanya, jelas iya. Iya kan? Kenapa? Karena firman Tuhan itu ialah Allah sendiri. Kalau kita memiliki Allah yang adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, dan dialah yang menjadikan kita, siapa lagi atau apa lagi yang lebih bernilai daripada itu? Ada? Ya nggak ada. Simpel kan? Selesai kan jawabannya? Ya kan?
Teman-teman, ada satu gambar ya yang bisa kalian lihat. Nah, di gambar ini ya menunjukkan seorang nelayan Thailand ya, dia menemukan apa tuh muntahan daripada ikan paus. Ternyata di dalam perut ikan paus itu ya terdapat berbagai hal. Nah, waktu di satu kali nelayan ini menemukan sebuah muntahan kayak batu gitu. Ntar kamu lihat di gambar itu ya, kayak batu. Dia pikir apa, pas dia lihat ternyata muntahan ikan paus. Nah teman-teman, waktu dia ketemu itu dia kaget setengah mati dan dia girangnya minta ampun. Kenapa dia bisa begitu bergirang? Ternyata teman-teman, muntahan ikan paus itu yang dia ketemukan itu punya nilai jual yang super tinggi. Kenapa super tinggi? Karena muntahan ikan paus yang diketemuin itu ternyata namanya ambergris. Ya, ambergris itu adalah bahan yang bisa dipakai untuk membuat parfum. Ya, parfum yang luar biasa mahal itu bahannya berasal dari muntahan ikan paus ini, gitu. Nah teman-teman tahu nggak harga muntahan itu sekilo berapa duit? Teman-teman, harga muntahan itu ya sekilonya itu kurang lebih ditaksir 141 juta. Wow, luar biasa ya. 141 juta sekilo. Sedangkan nelayan ini menemukan beratnya berapa tau gak? Nih ya, langsung kasih kamu nanti selesai ibadah ini kamu belajar berhitung sedikit. Total daripada ya ambergris punya harga jual, ambergris yang ditemukan itu harga jualnya adalah 14,1 M. 14,1 M. Jadi ambergris yang diketemuin nelayan Thailand ini berapa gede? Berapa beratnya? Ya. Wah, ketemu harta segitu, girangnya minta ampun. Luar biasa senang. Teman-teman, kenapa bisa begitu? Dia begitu senang, dia begitu luar biasa, merasa bahagia. Karena apa? Karena dia punya kesulitan ekonomi. Ya kan? Dengan dia menemukan hal ini, maka kesulitan ekonominya teratasi. Kita punya lebih dari itu. Kenapa dibilang lebih dari itu? Karena apapun yang menjadi kesulitan kita, apapun yang menjadi kendala hidup kita, apapun yang menjadi masalah hidup kita, yang kita nggak bisa selesaiin, itu bisa diselesaikan bersama-sama dengan Dia. Itu siapa? Itu Allah kita, Tuhan kita. Sampai masalah terbesar di dalam hidup kita, Dia selesaiin. Yaitu apa? Dosa. Dosa. Tanggal 25 kemarin, seluruh dunia merayakan Natal. Tanggal 19 kemarin, Gloji merayakan Natal. Apa makna Natal? Makna Natal ialah lahirnya seorang juru selamat bagi kita. Kabar baik. Teman-teman, apa yang lebih bernilai? Apa yang lebih berharga di dalam hidup kita? Kecuali kita memiliki Dia. Karena di dalam Dialah segala-galanya kita punya. Jadi jelas ya, kenapa dikatakan bahwa firman Tuhan itu melebihi segala harta nilainya. Teman-teman, firman Tuhan melebihi segala harta nilainya. Sudahkah kamu bergembira karena kamu memiliki Alkitab yang isinya adalah firman Tuhan? Adakah sukacita di saat kamu membacanya? Adakah? Teman-teman, kalau kamu tidak baca Alkitab,
maka kamu tidak akan pernah tahu ya betapa berharganya Alkitab itu. Jika kamu tidak pernah bersentuhan dengan firman Tuhan lewat renungan setiap hari, sate tiap hari, apakah kamu tidak akan bisa mengerti apa yang Rasul bilang, yaitu firman Tuhan melebihi segala harta. Kenapa? Karena kamu gak kenal jadinya firman Tuhan itu apa dan apa manfaatnya bagi kamu. Tetapi jika kamu tiap hari bersentuhan dengan firman Tuhan, tiap hari hidup di dalam merenungkan firman Tuhan, membacanya setiap hari, maka kamu akan mengerti betapa bernilainya firman Tuhan di dalam hidup kamu. Teman-teman, bagaimana kamu menjaga kelakuan kamu agar tetap bersih? Dengan firman Tuhan, gak ada yang lain. Mengapa firman Tuhan bernilai lebih dari apapun? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan kenapa jika Allah sendiri itu artinya melebihi dari segala-galanya? Karena punya dialah kita. Dan dialah yang memiliki segala alam semesta dan segala isinya. Kenapa? Karena dia yang menciptakannya. Dia pemiliknya. Jadi ambergris yang diketemukan dengan nilai 14,1 M itu, ya, nggak ada ujung bukunya. Harta yang kita miliki itu Tuhan kita, ya kan? Sudahkah firman Tuhan itu menjadi milik kamu, menjadi milik saya? Dan jika sudah, apakah aku sudah menghidupi hal itu di dalam hidupku, sehingga semua orang melihat, semua orang tahu bahwa hidupku sangat kaya karena aku memiliki Tuhan di dalam hidupku. Teman-teman, di saat kita berdoa, kita mau Tuhan mendengar apa yang kita bicarakan. Dan di saat kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, saat itu kita mau mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Ya kan? Dengan demikian, maka Tuhan mengerti kita, kita mengerti Tuhan. Dari sanalah baru akan ada kelakuan yang bersih. Dari sanalah baru ada rasa syukur karena memiliki firman Tuhan. Rasa syukur karena memiliki firman Tuhan yang berarti kita memiliki segala-galanya. Mau? Kalau memang mau, mulai sekarang ambil Alkitabmu, baca dan renungkanlah setiap hari. Lalu demonstrasikan apa yang telah kamu baca, apa yang telah kamu pelajari, apa yang kamu dapatkan melalui apa? Kelakuanmu yang bersih. Selamat berjuang di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menutup minggu terakhir di bulan Desember ini dengan satu pengertian yang luar biasa baru bagi kami, yaitu kami bukan hanya bilang firman Tuhan itu sesuatu banget, tetapi kami harus berani ambil satu komitmen, yaitu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu, sehingga orang bisa melihat kelakuan kami bersih
karena kami memiliki Allah di dalam hidup kami. Sehingga let your light shine yang tiap hari dibunyikan buat diri kami bukanlah slogan lagi, tetapi sesuatu yang kami hidupi. Tuhan, biarlah di tahun yang baru kami menghidupi hal itu dengan hati yang penuh sukacita, karena kami tahu itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, tolong kami yang akan sama-sama stand together as yours di dalam memperjuangkan kelakuan bersih kami di hadapan Tuhan. Biarlah itu menjadi komitmen kami memasuki tahun yang baru. Hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Contoh Vivi atas pemberitaan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan yang terus memimpin pelayanan Contoh Vivi ke depannya. Teman-teman, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan kita. Teman-teman bisa transfer uang persembahan teman-teman ke rekening gereja atau scan barcode yang ada di layar teman-teman. Jangan lupa juga untuk tambahin angka 1 di belakang uang persembahan teman-teman. Oke, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap hormat dan perlahan kita mau katakan, kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Saat ini aku mau ngajak teman-teman untuk kita boleh ambil sikap doa lagi. Kita mau berdoa syafaat. Kita mau mengucap syukur untuk segala hal yang udah Tuhan berikan ke kita, berkat, anugerah, penyertaan Tuhan selama 2020 ini. Mengingat ini adalah minggu terakhir di tahun 2020, kita boleh say thank you sama Tuhan untuk semua hal. Mau baik, mau yang menurut kita mungkin gak baik, tapi kita percaya segala hal itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita mau mengucap syukur untuk semuanya, karena Tuhan sudah menyertai kita, dan kita juga mau berdoa kiranya di tahun 2021 nanti kita bisa punya hidup yang lebih baik lagi, atau mungkin teman-teman yang punya komitmen-komitmen baru, kiranya komitmen-komitmen kita di 2021 juga bisa kita jalankan dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan untuk selama 2020 ini. Sudah 12 bulan Tuhan Engkau menyertai setiap diri kami, menyertai aku sendiri Tuhan. Tuhan ucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu, setiap kasih-Mu, dan rencana-rencana-Mu Tuhan yang seringkali unexpected untuk kita Tuhan. Tapi kita percaya bahwa setiap rencana-Mu itu adalah yang terbaik. Mengucap syukur Tuhan untuk semuanya, semua hal yang sudah Engkau pimpin buat kita dan kasih buat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk 2021 nanti. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami juga Tuhan, setiap komitmen-komitmen baru yang mungkin kita pengen capai di 2021, kiranya Tuhan yang boleh sertai juga. Dan kembali Tuhan, kiranya setiap hal yang kita rencanakan juga, itu semua juga berjalan sesuai rencana-Mu. Dan apabila ada rencana yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kiranya
Engkau yang terus menyertai kita juga dan memimpin kita, dan berikan kami hati yang boleh taat dan tunduk atas setiap rencanamu, atas setiap hal yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Suci, suci, suci. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membawa kami untuk melihat bahwa hanya di dalam Engkaulah kami bisa menjaga kelakuan kami agar tetap bersih. Karena tidak ada pencuci lain, tidak ada hal lain yang dapat membawa kami hidup di dalam kesucian, kekudusan, kebersihan. Hanya di dalam Engkaulah satu-satunya. Kami mau Tuhan menjadikan firman-Mu itu adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang lebih berharga dari segala apapun yang ada di bumi ini. Kekayaan, ketenaran, status, nilai tinggi, dan lain-lain. Itu tidak ada artinya jika kami tidak memiliki Engkau. Kami mau Tuhan memperjuangkan hal itu, khususnya di tahun yang baru, yaitu hidup di dalam kelakuan yang bersih, dengan mempertahankannya dengan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan. Untuk itu teman-teman, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita terima berkat Tuhan, agar kita dimampukan untuk mempertahankan kelakuan kita bersih dengan firman Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus memampukan kita, menggairahkan kita, mendorong kita agar kita mau terus melatih diri kita di dalam kelakuan yang bersih berdasarkan firman Tuhan. Mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Ibadah selesai, saat teduh.